Terekam kamera tindakan tak pantas yang dilakukan oleh oknum Polantas di Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam video yang viral di media sosial, tampak oknum polisi tersebut meludahi pengemudi mobil di pinggir jalan Sabtu 11 April 2020. Oke, what's up guys? Balik lagi di Tirus Production. Hari ini kita bakalan tetap ngereaksiin apa bang? Yang enak bang? Gimana Yang kalau lagi tentang polisi? Main-main dengan aparat dong? Ya enggak, jangan lah. Cuman ada yang unik nih. Gimana? Ada tuh polisi Ya. yang ngeludahin pengendara mobil. Apa dong? Ini Iya. kejadiannya di... Oke, kita lihat videonya dulu sebentar. Tampak oknum polisi tersebut meludahi pengemudi mobil di pinggir jalan Sabtu 11 April 2020. Selain meludahi pengemudi mobil, oknum polisi tersebut diduga melakukan pemungutan liar pada sejumlah pengguna jalan. Dalam video yang beredar di media sosial terlihat Brib KRS menghentikan laju satu unit mobil putih di kawasan Jalan MT Haryono, Medan. Tidak berselang lama usai terjadi perdebatan antara Brib KRS dan pengemudi mobil, secara tiba-tiba Brib KRS meludahi pengemudi mobil tersebut. Kalau misalkan dilihat dari headline-nya itu, polisinya itu menilang dong. Menilang. Nah, tapi kenapa tujuan dia meludahi? Oke, ini kita lihat ada kronologis yang dijelaskan oleh AKBP Sony Siregar, Kasat Lantas Polrestabes Medan, terkait oknum polisi yang meludahi pengendara. Pada saat kendaraan pertama dihentikan oleh oknum MRS, yaitu kendaraan Agya, kemudian yang merekam ini kendaraan Agya. Setelah itu disuruh ke depan, tapi pada saat bergerak maju ke depan, kemudian MRS melihat ada satu lagi mobil Yaris, kemudian menurut pengakuan daripada MRS menggunakan knalpot racing blong, kemudian dihentikan, kemudian agak melawan, kemudian sampai di depan lewat dari lampu merah, kemudian di situ berhasil dihentikan oleh MRS. Setelah itu oknum MRS ini menghampiri sopir dan menanyakan kenapa tidak menggunakan sabuk pengaman. Kemudian dijawab oleh pengendara, ya memang saya tidak menggunakan, nanti kamu tabrakan. Ya tidak apa-apa kalau saya tabrakan. Setelah itu terjadi perdebatan sengit di antara mereka. MRS oknum ini emosional, tidak terkendali, kemudian dia meludahi daripada pengendara Yaris tersebut. Ya mungkin kita nggak bisa nyalain polisinya juga kali ya. Nah, Mungkin kan itu kan dia melanggar juga. Dia nggak pakai sabuk pengaman. Iya benar. Di sini ada dua sisi yang salah sebenarnya. Dari pengemudinya itu juga salah karena tidak menggunakan sabuk pengaman. Terus juga ulah dari polisinya juga mungkin ditandakan tanda kutip banget. Iya. Sebagai aparat itu kan tolak ukur masyarakat. Kalau misalkan dilihat dari aparatnya aja baik-baik, mungkin kan itu akan menjadi acuan masyarakat untuk berbuat baik juga dong. Benar. Nah, tapi tidak dengan cara meludahi. Atau mungkin juga pengendaranya yang memancing emosi. Bisa jadi lah ya. Bisa jadi karena terus kayak ada timbul apa namanya perdebatan, Emosi. Iya. Terus juga kalau nggak salah itu baru banget ya. Baru banget ini update banget videonya. Polisi udah pakai masker buat Nah, setelah itu jadi kayak gue nyontohin kejadiannya itu ya bang. Oke, sorry gue buka masker terus kayak polisinya itu kayak menghadap ke kaca mobil itu dan terus kayak membuka masker dan ngeludahin gitu. Dan itu banyak banget video-video yang beredar. banyak banget. Apalagi itu dari orang-orang Medan itu benar-benar spontan ngevideoin di depan polisinya itu. Lagi pula waktu itu sebelumnya pengendara mobil itu kalau nggak salah terlibat pungli. Nah, ada pungli. Jadi di dalam video itu kita lihat ya. Di dalam video itu ada seorang bapak-bapak yang menggunakan baju biru itu nggak tahu. Terus di situ di dalam keterangan si orang yang memvideokannya itu kayak terlibat pungli gitu. Pungli ya. Nah, Ini oknumnya nih ha. Ini satu lagi yang terima uang nih. Yang baju biru. Yang baju biru terima uang.
jelas sebagai manusia kita tidak boleh ambil sikap keterlaluan Berarti meludahi karena kan sekarang yang sedang gencar-gencarnya itu virus COVID-19. menular itu karena air ludah, percikan ludah. Dari percikan aja itu udah membuat penularan. Apalagi ini meludahi secara langsung. Menurut gue itu nggak etis banget. Bener banget. Oke. Ya, menurut gue kayak seemosi-emosinya manusia mungkin masih punya pola pikir kalau menurut gue. Sebagai manusia yang punya akhlak, punya agama, yang mempercayai ketuhanan itu nggak secara spontan langsung meludahi. Seperti itu sih. Terus juga kayak sempat setelah ada tragedi meludahi itu, akhirnya kedua pihak itu saling adu Kos. adu Aduh, pembicaraan lah ya. keluar dari mobilnya itu. Oke, jadi gua sedikit baca kronologisnya itu. Jadi sebelumnya itu udah ada pemantauan karena pungli. Jadi ada salah satu mobil yang pertama itu ditilang oleh polisi itu, dan terus ada juga yang memantau. Terus dia kayak heran apakah setelah mobil ini ditilang dan selesai ditilang terus ada mobil selanjutnya, ini apakah akan kena tilang juga atau bagaimana? Gua nggak tahu. Terus kayak di videoin, kebetulan stopin itu bener karena sebelumnya ada pungli, dan terus kebetulan juga ini tragedinya bener-bener suram banget sampai kayak ngeludahin si pengemudinya itu yang bener-bener buat viralnya itu karena di situ. Nah, apa? Sorry, dipotong. Tapi itu udah langsung ditindak gak sih? Udah langsung ditindak ya? Kami sudah mengamankan personil tersebut atas nama Bribka RS, MRS, dan kita akan proses melanggar PP 2 tahun 2003 terkait dengan peraturan disiplin Polri, khususnya pasal 4, pasal 3 ayat 1, pasal huruf I, pasal 5 huruf H, pasal 6 huruf B. Ini. Di samping itu kita akan mengusulkan juga untuk personil tersebut dimutasikan keluar dari wilayah penugasan Polrestabes Medan. Nah, jadi kalau kita lihat di videonya itu bapak polisi yang meludahi itu sudah dikenakan mutasi. Itu info yang terbaru yang kita dapatkan ya bang. Nah, tapi juga buat teman-teman, ini udah kedua belah pihak ini udah saling bertemu untuk mendiskusikan bagaimana ke depannya. Ya mungkin pembelajaran juga buat kita sebagai manusia. Kita juga masih punya hati nurani dan tidak terpancing oleh emosi, tidak terpancing dengan sesuatu yang tidak mengenakan. Ya, kita pasti bisa sekejam-kejamnya manusia, kita juga masih punya kontrol. Bagaimana caranya memanusiakan manusia itu? Intinya kita itu attitude lah ya. Ya, attitude benar. Apalagi seorang aparat yang ibaratnya itu dilihat secara langsung oleh masyarakat sendiri. Bener banget. Itu sih menurut gua. Oke, jadi kayak aparat juga mungkin tidak semena-mena menurut gua. Meskipun sikap seseorang itu tergantung lawannya. Kalau misalkan lawan kita berbuat baik kepada kita, ya otomatis kita juga akan respect dengan kebaikan yang diambil. Begitupun pula dengan kejahatan ataupun sikap negatif yang kita dapatkan oleh lawan pembicara kita. Kalau misalkan kita mendapatkan perlakuan yang nggak enak, ya otomatis kita juga sebagai lawan akan merasa tidak enak. Tapi yang lebih bagus itu untuk meredam emosi. Itu menurut gue yang paling baik. Benar banget. Tapi kalau seandainya nih ada kan banyak pengendara yang nakal tapi malah ngotot. Nah, malah ngotot sebenarnya salah juga karena emang ngerasa paling benar, cekcok misalkan polisi juga sebenarnya itu yang
nggak baik banget. Banyak juga ya kayak gitu ya. Banyak banget. Mm. Tapi apapun yang terjadi, ini masalahnya udah selesai, kedua belah pihak sudah bertemu dan semoga ada titik baik dari Ya. keduanya. Pembelajaran juga untuk semuanya. Karena tidak semua aparat seperti itu. Benar banget. Cuman ada beberapa. Tapi dengan satu kejadian ini akan merubah image dari aparat tersebut. Sayang sekali menurut gua. Terus Walaupun nggak semua aparat walaupun nggak begitu. semua aparat seperti itu, tapi kejadian ini semoga cepat berhasil, Cepat berakhir aja. cepat berakhir. Titik temunya damai. Nah, pasti karena polisinya juga udah meminta maaf baik ke pengemudi ataupun ke pihak lainnya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini video kita hari ini dan oke gue bakalan ngasih pesan juga buat kalian karena ini masih dalam situasi melawan wabah COVID-19. Kita juga diwajibkan untuk memakai masker dan pemerintah juga sudah memberikan keringanan untuk kita. Jika stok masker seperti ini habis di pasaran, kita bisa menggunakan alternatif lainnya, yaitu menggunakan masker kain. Masker kain. Nah, itu sudah banyak banget dilakukan oleh pemerintah untuk rakyat Indonesia untuk memakai masker kain. Tapi ini juga ada ketentuan. Masker kain ini bisa digunakan 1 hari full, tapi langsung dicuci bersih untuk syarat pemakaian ke selanjutnya. Jadi nggak perlu gonta-ganti masker ya. Buat teman-teman juga jangan lupa untuk stay at home biar kami yang mencoba menghibur kalian, memberikan informasi yang lebih menarik buat kalian. Pemerintah juga sudah melakukan PSBB, itu lebih besar dari social distancing maupun physical distancing. Oke, sampai di sini perjumpaan kita berdua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, see you next video.